Apa maksud buku-buku ini? Ya cuma buku-buku aja, Pak. Untuk apa lu baca buku-buku seperti ini? Gua cuma mau tahu aja. Biar apa kalau sudah tahu? Supaya lu lupa dengan ajaran leluhur lu. Bawa pergi. Papa tidak mau lihat ini ada di sini lagi. Liang, Sanchez. Lu kau Pang itu Juan Cabo. Wah, Ivy dia, Pak. Chelsea jelas lebih baik dan masa depan lebih jelas dibandingkan perempuan itu. Tapi Wah tidak mencintai Chelsea. Apa yang ada di otak lu sehingga lu mencintai perempuan muslim itu? Wah gak mikir apa-apa. Wah cuma jatuh cinta. Apa dia mau begitu agama dan tradisi kita? Apa dia paham cara menghormati leluhur lu? Lu mau menggadaikan agama dan kepercayaan kita demi perempuan itu? Pak, Wah udah dewasa ya. Wah berhak untuk hidup Wah sendiri. Mau kasih ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ini? Hah? Apa ini? Kenapa senjata itu? Kenapa kau? Hei! Hei! Lagi nih Bim, bahannya Bim. Kita butuh berapa telur? Bahannya apa lagi nih Bim? Bim, ini taruh di mana? Sini aja. Oi. Dia itu nggak bisa masak. Kalian tahu kan? Kau nggak bisa masak kan? Kau bingung kan? Nggak ada buku resep jelek itu, ya kan?
Kevin, kamu lihat buku resep aku nggak? Nggak. Bim, tadi aku nemu surat tuh. Dari Niki kali. Cici. Gue yang tulis surat itu. Aku nggak mau main-main sama kamu. Kamu nyuri buku aku. Balikin. Heh, Bapak! Bapak! Kuliah. Coba ulangi bicaramu lagi, Mbak I. Sekar Pak Lupi mau kuliah. Anak saya mau jadi sarjana. Sarjana. Ije. Boya sampean itu ndak usah dagelan, Bayu. Ndak usah neko-neko. Iya Mbak Yu, sampean itu ndak usah macem-macem. Mbok yo ngilo karo gitokmu dhewe. Kuliah itu biayanya banyak loh. Memangnya kami itu mau bayar pakai opo? Hah? Pakai duit apa? Kimangun. Iya. Apa kabar Kimangun? Bune buatkan teh manis ini buat Kimangun. Iya Pak. Ada apa Kimangun malam-malam begini datang kemari? Tidak ada apa-apa, cuma mampir. Kebetulan tadi di tempatnya Arjo, saya diminta mageri. Iya. Loh, kowe tupon? Kimangun, sekalian Pak Yutupon ini suka neko-neko gitu. Neko-neko bagaimana? Pak Yutupon ini menolak lamaran Nak Triman. Lah, kowe rak seneng toh? Anak saya mau kuliah. Monggo unjukanipun, Kimangun. Gimana? Dak neko-neko. Dia menolak lamaran Nak Triman. Alah, Tupon. Kowe ini semenjak suamimu sapa jenenge? Kang Surip. Surip meninggal. Kok jadi gendeng ya? Iyalah Mbak Yu. Sampean itu memang benar-benar ndak tahu diuntung. Tupon, kowe menolak lamaran Triman. Dapat. Tapi ingat, sing hati-hati. Kowe bakal dapat sengkol. Anak kowe susah dapat jodoh. Saya minta maaf, Pak Duko, Kimangun, Ibu. Saya ndak bisa memenuhi permintaan panjenengan sedoyo. Kula nyuwun sewu. Nyuwun pamit.
Nah, tadi kan kita sudah melihat bagaimana adegan-adegan yang terjadi di dalam perfilman yang merupakan suatu pertentangan dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi sekarang kita akan menelaah satu persatu film tersebut. Karena di video ini kita menampilkan 3 cuplikan video yang terdiri dari judul yang berbeda-beda. Sekarang kita akan melihat satu persatu judul dari film tersebut. Nah, film yang pertama adalah Ajari Aku Islam. Film Ajari Aku Islam ini dimainkan oleh Alyang dan Svidya yang menjadi peran utama. Svidya ini merupakan seorang wanita muslim yang mencintai seorang lelaki non-muslim, yaitu Alyang. Keduanya saling mencintai, tetapi karena perbedaan keyakinan, akhirnya hubungan mereka harus melalui berbagai macam hambatan. Dan pada akhirnya hambatan tersebut bisa dilalui sehingga hubungan mereka bisa bersatu. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana gambaran adegan yang terjadi dalam film tersebut yang menentang nilai-nilai Pancasila serta butir-butir Pancasila. Oke, adegan yang pertama menceritakan tentang si Alyang dan si Vidya ini, mereka sedang dalam perjalanan pulang. Ketika dalam perjalanan pulang, mereka dijumpai oleh segerombolan preman. Dan ketika itu, preman tersebut memukuli si Alyang, cowok ini, tanpa adanya alasan tertentu. Dia melakukan suatu tindakan yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Intinya dia di sini merampas hak orang lain karena dia mau merampas harta benda si cowok ini. Selanjutnya, butir-butir yang dia langgar di situ adalah dia melakukan tindakan semena-mena terhadap orang lain. Dan ini merupakan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Selanjutnya, kita akan menelaah kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam adegan Ajari Aku Islam. Jadi di cuplikan video yang kedua tersebut, di situ menggambarkan tapi sepasang suami istri yang sedang melakukan ritual ibadah. Ketika itu anaknya pun pulang dan ternyata si Alyang ini sudah berminat atau sudah berkeinginan untuk pindah agama, yaitu untuk pindah ke agama Islam dan mempelajari Islam lebih dalam. Ternyata kedua orang tuanya sangat tidak setuju karena merasa bahwa si Alyang ini telah berkhianat dengan leluhurnya. Pada saat itu terjadi pertengkaran antara si anak dengan si bapak. Alyang ini ingin sekali mempelajari Islam lebih dalam, tetapi sang ayah sangat tidak mengizinkannya. Pada saat itu sang ayah berkata, jauhi Vidya, karena dia adalah seorang perempuan muslimah. Tetapi si Alyang ini tidak mau menjauhi Vidya karena dia berkata bahwa dia menjelaskan kepada ayahnya bahwa dia sangat mencintai si Vidya ini. Terus ayahnya bilang, kenapa kamu mencintai Vidya? Chelsea lebih baik daripada Vidya. Tapi si cowok ini tetap bersikeras tidak mencintai Chelsea namun mencintai Vidya. Setelah menelaah adegan yang kedua, kita bisa menyimpulkan bahwa adegan yang kedua ini menjelaskan atau menceritakan tentang seorang ayah yang membatasi hak si anak untuk mencintai seseorang, dan dia juga membatasi hak si anak untuk melakukan sesuatu yang dia inginkan. Padahal si anak ini dia punya hak untuk memutuskan apa yang dia inginkan, dia punya hak untuk memutuskan siapa yang dia cintai, dan dia juga punya hak untuk memilih agama mana yang mau dia anut. Di sini si ayah melanggar nilai Pancasila yang terdapat dalam sila keempat, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Si ayah ini melanggar butir Pancasila yang menjelaskan bahwa tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Namun, dalam kenyataannya, di video tersebut menggambarkan si ayah melarang si anak untuk memutuskan sesuatu. Jadi ini merupakan satu kasus pelanggaran hak asasi manusia. Karena di sini si ayah menentang si anak untuk melakukan sesuatu yang dia inginkan.
Dan pada dasarnya, apapun keputusan yang diambil oleh si anak, itu adalah hak dia. Karena setiap manusia itu punya hak untuk memutuskan apa yang dia inginkan. Ketika haknya itu dibatasi oleh seseorang, seperti tadi, haknya itu dituntut untuk tidak dilakukan, berarti ini merupakan satu pelanggaran hak asasi manusia. Sekarang kita lanjut ke adegan yang ketiga. Nah, adegan yang ketiga ini masih menceritakan tentang si Alyang. Si Alyang ini baru pulang dari, entah dari mana dia pulang, pokoknya dia sampai di rumah. Ketika di rumah, dia langsung dilabrak sama sang ayah. Nah, si ayahnya ini langsung ngomelin si anak. Ayahnya bilang, "Buku apa ini? Kenapa kamu mempelajari Islam? Buang buku ini. Saya tidak ingin lagi melihat buku ini ada di sini." Jadi, dalam adegan ketiga ini, terdapat kasus pelanggaran hak asasi manusia yang menentang nilai Pancasila, tepatnya nilai ketuhanan yang Maha Esa. Dalam nilai ketuhanan yang Maha Esa, terdapat butir Pancasila yang menegaskan bahwa tidak boleh memaksakan suatu agama atau kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Namun, dalam adegan tersebut menceritakan si ayah menuntut si anak untuk tidak mempelajari Islam dan tetap berada dalam keyakinannya untuk tetap tidak berpindah agama kepada Islam. Jadi ini merupakan suatu contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia yang membatasi hak seseorang untuk mempercayai sebuah keyakinan. Nah, itulah ketiga cuplikan video yang menggambarkan tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita selama ini. Pada dasarnya, pelanggaran hak asasi manusia merupakan suatu pelanggaran hukum. Dan video tersebut memberikan gambaran kepada kita semua tentang bagaimana kasus pelanggaran hak asasi manusia dan kewajiban warga negara yang saat ini marak sekali terjadi di negara kita. Padahal, negara kita merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Dan itu terkandung dalam butir-butir Pancasila. Setelah melihat video tersebut, tentunya ada beberapa hal yang bisa kita ambil sebagai hikmah. Pada dasarnya, ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Faktornya apa saja sih? Jadi, faktor yang pertama yang menyebabkan kasus pelanggaran hak asasi manusia kian hari di Indonesia semakin meningkat adalah rendahnya kesadaran tentang hak asasi manusia. Dan ini menjadi sesuatu pemicu mengapa terjadinya pelanggaran kasus hak asasi manusia. Mungkin saja belum semua orang mengetahui tentang hak asasi ini, sehingga mereka tidak tahu bahwa yang mereka lakukan adalah sesuatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia, salah satunya adalah dengan meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat tentang hak asasi manusia. Karena seperti yang kita ketahui, tidak semua kalangan masyarakat mengerti tentang hak asasi manusia. Sehingga inilah yang menyebabkan mengapa terkadang orang-orang tidak menyadari bahwa mereka telah merebut hak asasi orang lain atau bahkan memberikan perlakuan kepada orang lain yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat sebagai sesama manusia. Selanjutnya, yang kedua adalah tidak adanya sikap toleransi. Nah, inilah yang menjadikan banyak sekali terjadinya perpecahan. Faktor kedua yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia
adalah faktor eksternal. Nah, salah satu contoh faktor eksternal adalah 1. Penyalahgunaan teknologi. 2. Ketidaktegasan hukum. Nah, ketidaktegasan hukum ini menjadi pemicu mengapa seseorang bisa atau berani melakukan yang namanya pelanggaran hak asasi manusia. Coba deh bayangkan, apabila seseorang yang melanggar hak asasi manusia itu dihukum sampai mati, ada tidak yang berani melakukan pelanggaran tersebut? Mungkin ada, tetapi untuk melakukannya orang-orang akan berpikir 1, 2, atau bahkan 100 kali untuk melakukan pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, ketidaktegasan hukum dan penyalahgunaan kekuasaan menjadi faktor pemicu mengapa masyarakat Indonesia masih banyak yang mau melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Padahal ini merupakan dosa besar dan pelanggaran yang cukup besar, baik itu di bidang agama maupun di bidang hukum. Faktor eksternal berikutnya adalah penyalahgunaan teknologi, ketimpangan sosial ekonomi budaya. Nah, kedua hal ini menjadi faktor pendorong utama mengapa pelanggaran hak asasi manusia kian hari semakin marak terjadi di kalangan masyarakat. Oleh sebab itu, sebagai warga negara, sudah menjadi kewajiban untuk kita saling mengingatkan dan saling memperbaiki. Nah, melalui film-film tersebut, memberikan makna tersirat kepada kita supaya sebagai warga negara, jangan biarkan penjajahan terulang kembali di negeri ini. Artinya, pelanggaran hak asasi manusia merupakan bentuk penjajahan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain. Oleh karena itu, sebelum itu terjadi semakin banyak di Indonesia, mari sama-sama kita mencegah pelanggaran tersebut, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Oke, adapun upaya yang bisa kita lakukan untuk menghindari yang namanya pelanggaran hak asasi manusia dan kewajiban warga negara adalah sebagai berikut. Upaya yang pertama adalah supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Karena seperti yang kita bahas tadi, salah satu faktor penyebab terjadinya kasus pelanggaran hak asasi manusia adalah ketidaktegasan hukum. Nah, oleh karena itu, sudah seharusnya para pemerintah berkontribusi untuk negara ini dengan meningkatkan ketegasan hukum dan demokrasi, mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang untuk penegakan hak dan kewajiban warga negara. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, yang keempat, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. Nah, yang kelima adalah meningkatkan pengetahuan tentang hak asasi manusia, baik itu melalui pendidikan formal maupun non-formal. Gunanya untuk apa? Seperti yang kita bahas tadi di awal video, bahwasanya kasus pelanggaran hak asasi manusia itu terjadi bisa karena kurangnya kesadaran terhadap hak asasi manusia. Kurangnya kesadaran itu bisa karena kurangnya ilmu pengetahuan tentang hak asasi manusia. Oleh karena itu, sudah seharusnya upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah hal itu adalah dengan meningkatkan ilmu pengetahuan tentang hak asasi manusia melalui pendidikan. Karena pendidikan adalah pintu masuknya ilmu. Nah, upaya yang keenam, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Selanjutnya yang ketujuh, meningkatkan kerjasama yang harmonis antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Nah, itulah beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah atau menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia.
Karena seperti yang kita bahas tadi, bahwasanya setiap kasus pelanggaran yang terjadi itu dikarenakan oleh dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Kedua faktor ini adalah pemicu terjadinya kasus pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, untuk mencegahnya, sudah menjadi kewajiban untuk kita bersama saling mengingatkan dan saling memperbaiki.